Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Taufikur Rahman dari kelas manajemen 2A. Di video ini saya akan menyampaikan tentang korupsi dan hancurnya keadaban bangsa. Good governance atau pemerintahan yang baik menjadi urgensi untuk melahirkan kinerja pemerintahan yang benar-benar berpihak pada kepentingan orang banyak. Namun, pemerintah saat ini banyak dihuni oleh para manusia berhati culas, picik, dan berpikir sempit, yang jauh dari kata bersih KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Potret sejumlah para mantan napi korupsi yang dipromosikan menjadi penyelenggara negara. Sesungguhnya menjadi fakta bahwa kini para pemangku kepentingan di tingkat daerah sangat tidak mendukung pada pemberantasan korupsi. Nasib jutaan rakyat yang menderita akibat perilaku para elit tidak dipikirkan lagi. Perilaku para elit yang lebih suka mengorupsi uang rakyat tidak pernah menjadi cermin kritis bahwa di negeri ini dalam larut kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin pertama, redupnya masa depan bangsa. Salah satu keberantakan yang parah dan kini sedang menjadi pusat perhatian adalah korupsi. Syed Hussein Alatas mengatakan bahwa penyakit korupsi akan melalui tahap terbatas, meluas, dan menghancurkan masyarakat di mana para koruptor berada di dalamnya. Pada tahun 1967, Jenderal Abdul Haris Nasution sudah mulai mengkhawatirkan perkembangan korupsi dan mengingatkan bahwa jika korupsi terus dibiarkan, maka ini akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, mengapa negeri ini tidak pernah bebas dari korupsi dan kemudian menyebabkan bangsa ini terus-menerus berada dalam masa depan yang redup? Tiadanya semangat hidup bersama sebagai anak bangsa untuk jangka panjang dan semangat melakukan perubahan demi visi itu mencerminkan berjalannya roda kehidupan hanya sekedar putaran roda itu saja. Bukan ke arah mana roda itu berputar, mengapa roda itu berputar, dan bagaimana roda itu berputar. Tidak ada lagi sebuah komitmen dan kehendak bersama dalam mengawal sebuah perubahan kehidupan berbangsa yang beradab dan bermartabat. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan sehingga mengharuskan bangsa tak bisa mencapai sebuah harapan kebaikan bagi bersama di atas segala-galanya di masa depan. Bangsa yang sudah tidak bisa bangkit akibat perilaku manusia Indonesia koruptif akan membawa negeri ini menjadi macet dalam berkreasi dan melakukan inovasi dalam pembangunan. Bangsa yang sudah tidak bisa bangkit akibat perilaku manusia Indonesia koruptif akan membantu negeri ini menjadi macet dalam berkreasi dan melakukan inovasi dalam pembangunan. Bagaimana sebuah bangsa akan bisa berkembang dan kemudian mencapai mimpi agungnya dalam melakukan kiprah pembangunan ketika para penyelenggara publik sudah tak memiliki keinginan perjuangan kebangsaan. Mereka semua sudah larut dalam kepentingan masing-masing yang sangat dekat dengan kekuasaan pribadi dan golongan. Mereka sudah menempatkan kepentingan pribadi dan golongan sebagai nomor satu untuk ditunaikan dengan sedemikian rupa. Kepentingan publik sudah diabaikan dengan sedemikian rupa.
Rasa manis dan nyaman berada di kursi kekuasaan menjadikan mereka lupa untuk menjalankan amanat dan mandat rakyat dalam rangka mengawal perubahan bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Ada beberapa indikator yang menandakan bangsa menjadi redup dalam meraih cita-cita masa depan. Yang pertama, hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. Mengapa bangsa ini tidak dan belum mampu keluar dari berbagai persoalan, mulai dari lemahnya penegakan hukum, ekonomi yang lebih mendukung kaum kaya, dan lain seterusnya. Yang kedua, pragmatisme dan primordialisme. Bangsa yang kian sudah berlari kencang untuk mencapai harapan yang lebih baik adalah karena para pemimpinnya sudah sangat pragmatis dan primordial. Yang ketiga, kerja tanpa visi. Ketika penyelenggara publik bekerja tanpa visi, jangan berpikir dengan harapan tinggi agar ada sebuah perbaikan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat. Kemiskinan struktural. Kemiskinan di Republik tercinta ini berada dalam kondisi akut dan mengkhawatirkan. Berdasarkan basis perhitungan internasional, sekitar separuh dari total populasi masuk dalam kategori miskin. 8% dari populasi kemudian masuk dalam kemiskinan ekstrim, masih menurut garis kemiskinan internasional, yakni $2 Amerika Serikat paritas daya beli atau purchasing power parity per jiwa per hari. Ada 110 juta lebih, sekitar setengah dari populasi yang hidup tidak layak. Mengapa negara tetap mempertahankan pola-pola kebijakan yang sangat mencekik rakyat? Bukankah seharusnya menjadikan kebijakan ekonomi di fase pemerintahan sebelumnya sebagai pelajaran sangat berharga di masa depan? Jangan sampai jatuh dalam lubang yang sama, yang tidak merubah keadaan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, ketika negara salah melahirkan kebijakan ekonomi, hal tersebut akan berdampak kepada semakin salahnya orientasi pembangunan kehidupan rakyat. Pasalnya, negara tidak mampu membuat sebuah terobosan kebijakan ekonomi politik yang dapat membebaskan rakyatnya dari persoalan-persoalan kemiskinan dengan segala anak pinaknya. Realita mengenai kemiskinan sungguhnya menunjukkan bahwa rakyat kemudian harus mengalami hidup yang sedemikian kronis dan ironis. Rakyat yang selama ini menjadi miskin bukan karena ingin mereka menjadi orang miskin, melainkan karena adanya kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.